damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman hari ini yang tertulis dalam suratnya Paulus ke jemaat di Roma, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bahwa dalam teks ini Paulus memberitahukan bahwa dia sedang bersuka cita karena Paulus mendengar bahwa ada orang-orang di Roma yang percaya dan memiliki iman yang luar biasa. Pada awalnya orang-orang Roma tidak menyukai pemberitaan tentang Kristus, tidak menyukai pemberitaan bahwa di dalam Kristus itu ada keselamatan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika mereka mendengar firman, mendengar tentang keselamatan oleh Kristus, akhirnya dari mereka juga menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Sesuatu yang luar biasa yang bisa kita lihat dalam teks ini adalah soal iman mereka, di mana Paulus berkata iman mereka tersiar keluar. Karena apa? Karena ketaatan mereka yang walaupun mereka harus mendapatkan banyak tekanan, baik itu dari orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Kristus, dan baik itu dari orang-orang Romawi itu sendiri. Disinilah Paulus menyatakan sukacitanya karena firman Tuhan itu dapat bertumbuh, yang walaupun Paulus belum pernah berjumpa atau bertemu dengan orang-orang Kristen di Roma ketika itu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini apa yang bisa kita hidupi? Yang pertama, dari Paulus sendiri. Paulus mengucap syukur. Kita belajar dari sana. Mengucap syukur bukan hanya karena apa yang kita terima yang telah diperbuat Allah atas diri kita sendiri, tetapi kita juga patut bersyukur atas apa yang diterima atau yang diperbuat oleh Allah bagi orang lain juga. Yang kedua yang bisa kita lihat dari firman ini adalah tetaplah teguh di dalam iman. Apapun tantangan iman kita, tetapi kita harus dapat menghadapi dalam ketaatan pada Kristus yang kita yakini. Itulah yang ditujukan oleh orang-orang di Roma, jemaat-jemaat di Roma ketika itu, sehingga iman mereka tersiar di seluruh dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkata tentang iman, bagaimana dengan iman kita hari ini? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka iman kita sering diuji. Boleh karena tantangan-tantangan kehidupan, boleh karena pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tetapi sebagai orang-orang yang beriman, kita harus mampu bertahan dan bahkan iman kita menjadi contoh bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, Paulus dalam perikop ini sebenarnya berharap bisa datang ke Roma. Paulus ingin berjumpa untuk memberitakan Injil dan saling menguatkan. Keinginan untuk memberitakan Kristus terus berkobar. Inilah juga yang menjadi panggilan untuk kita hari ini dalam setiap hidup orang percaya, bahwa kita dipanggil untuk mengabarkan kasih Kristus. Kita dipanggil untuk menyatakan iman kita dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudara dikasihi Tuhan,
marilah kita menyatakan iman kita dalam setiap perjalanan hidup kita, dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah firman yang kami dengarkan menguatkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami hari ini. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berkati juga kami hari ini dalam segala aktivitas kami. Dan biarlah hidup kami ini menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah iman kami menjadi teladan, karena iman kami tetap teguh sebagai pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami atas dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.